Real Madrid kembali membuktikan kalau mereka lah Raja Eropa di musim ini. Skuad El Real lagi-lagi memenangkan gelar Liga Champions yang ke-15 setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan kemenangan meyakinkan 0-2. La Decimo Quarta sukses mempersembahkan kado manis kepada Toni Kroos dan juga Nacho Fernandes yang dipastikan pergi di akhir musim. Selain itu, Carlo Ancelotti juga berhasil mematahkan dominasi Manchester City yang gagal meraih treble winner. Selalu dipertemukan lawan yang sulit di Liga Champions. Perjuangan Real Madrid di Liga Champions musim ini harus dilalui dengan berbagai rintangan yang menghadang. Pasalnya, Los Blancos selalu dipertemukan dengan lawan yang sulit sejak babak penyisihan. Pasukan Carlo Ancelotti sudah harus berhadapan dengan sang juara Serie A musim lalu, yakni Napoli. Hebatnya, Real Madrid berhasil melibas skuad Partenope dalam 2 leg pertandingan. Di babak 16 besar, Real Madrid harus bertarung dengan kuda hitam Jerman, yakni RB Leipzig. Skuad di Rotterdam sukses menyulitkan Jude Bellingham dan kawan-kawan sejak leg pertama. Los Blancos akhirnya lolos ke perempat final dengan agregat tipis 2-1 atas RB Leipzig. Ancelotti mengakui kalau permainan di Rotterdam mampu menyulitkan anak-anak asuhnya. Real Madrid harus kembali bertemu dengan sang juara bertahan, yakni Manchester City. Pasukan Pep Guardiola juga lebih diunggulkan untuk lolos ke babak semifinal. Media Opta menjagokan Manchester City dengan presentase 64,9%. Sementara itu, Real Madrid cuma diunggulkan lolos ke semifinal dengan presentase 35,1% saja. Ruben Dias bahkan gak gentar menghadapi Real Madrid yang berstatus sebagai raja. Namun Los Blancos justru sukses membungkam keraguan banyak pihak. El Real melaju ke semifinal usai mengandaskan pasukan biru Manchester lewat babak adu penalti. Di semifinal, El Real lagi-lagi harus bertemu dengan Bayern Munchen. Walaupun sedang terpuruk, kekuatan di Rotterdam tetap nggak bisa dipandang remeh. Hebatnya, Real Madrid berhasil melibas juara bertahan Bundesliga ini dan memastikan diri lolos ke babak final. Perginya para legenda yang sudah berjasa. Konsentrasi Real Madrid menjelang laga final sempat terpecah dengan kabar pensiunnya Toni Kroos. Pemain asal Jerman ini dipastikan gantung sepatu setelah Piala Euro 2024. Artinya pertandingan final Liga Champions akan menjadi laga terakhir Kroos bersama Real Madrid. Padahal sang agen sempat memberikan kode untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Florentino Perez juga sampai harus turun tangan untuk membujuk sang pemain. Jurnalis sekelas Fabrizio Romano bahkan sampai mengabarkan kalau Toni Kroos telah memperpanjang kontraknya. Jurnalis asal Italia ini bilang kalau The Sniper masih akan bertahan sampai dengan tahun 2025. Namun Toni Kroos tetap bersikukuh memutuskan untuk gantung sepatu setelah Piala Euro berakhir. The Sniper ingin mewujudkan ambisi pensiunnya dengan membawa Real Madrid juara Liga Champions. Ancelotti bahkan berjanji akan memberikan trofi sebagai perpisahan terbaik dari Toni Kroos. Kesedihan publik Santiago Bernabeu semakin menjadi-jadi dengan rumor kepergian Nacho Fernandes. Dilansir dari Marca, kapten Real Madrid ini akan hengkang dan berkarir di MLS. Nacho juga sempat dirumorkan akan bergabung ke Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Selain Nacho, Luka Modric juga dirumorkan bakal pergi dari Real Madrid di akhir musim. Akan tetapi pemain asal Kroasia ini lebih condong untuk bertahan selama 1 musim ke depan. Menuntaskan janji dengan juara. Janji manis Carlo Ancelotti berhasil dibuktikan dengan raihan gelar juara. Real Madrid sukses mengalahkan Borussia Dortmund dengan 2 gol tanpa balas di final Liga Champions. Pertandingan ini sempat terhenti saat laga baru berjalan 30 detik. Seorang penonton nekat turun ke lapangan dan berhasil diamankan oleh para petugas. Kedua tim ini sama-sama berani tampil ngotot untuk membangun serangan. Namun El Real mampu menguasai pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 64%. Di Borussen sempat memaksa Real Madrid melakukan kesalahan dengan pressing ketat. Hasilnya, Jan Madsen mampu mencuri bola dan mengirimkan umpan ke kotak penalti di menit ke-22. Akan tetapi sepakan dari Niklas Füllkrug masih mengenai misar gawang saja. Beberapa kali pasukan kuning hitam berhasil melakukan ancaman lewat serangan balik cepat.
Akan tetapi, Thibaut Courtois tampil sigap dengan melakukan beberapa save yang krusial. Memasuki babak kedua, giliran Real Madrid yang melakukan gencaran berbahaya. Daniel Carvajal akhirnya mampu membuka kedudukan setelah memanfaatkan umpan dari Toni Kroos. Gol ini seakan mematahkan semangat juang dari skuad asuhan Edin Terzic. 9 menit kemudian, pasukan Los Blancos kembali mampu menggandakan kedudukan lewat Vinicius Junior. Gol tersebut tercipta hasil dari kerjasama dengan Jude Bellingham. Kemenangan ini membuat Real Madrid sukses mengoleksi gelar Liga Champions yang ke-15. Capaian tersebut lebih banyak 2 kali lipat dari yang diraih oleh klub-klub Eropa lainnya. Hebatnya Real Madrid mampu memecahkan rekor dengan gak terkalahkan dari babak penyisihan hingga partai final. Opta mencatat ini menjadi kali pertama El Real juara tanpa menelan satupun kekalahan. Kontribusi vital seluruh pemain. Kejayaan Real Madrid musim ini nggak terlepas dari peran penting semua pemain. Semua lini dari sektor kiper, pertahanan, gelandang hingga penyerang menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai contoh di sektor penjaga gawang, Thibaut Courtois tampil luar biasa pasca cedera. Kiper asal Belgia ini menjadi salah satu solidnya lini pertahanan Real Madrid. Walaupun baru pulih dari cedera, Courtois menjalankan 3 penyelamatan penting. Peran Dani Carvajal juga cukup vital karena berhasil menorehkan 1 gol. Selain itu, Carvajal juga tampil solid dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Menurut penilaian dari UEFA, pemain 32 tahun ini menampilkan permainan yang dinamis. Carvajal sangat berani untuk menyerang dan selalu cepat turun ke pertahanan. Selain itu, Vinicius Junior juga sukses mencatatkan rekor spesial berkat torehan 1 golnya. Vinicius menjadi pemain spesialis pencetak gol di pertandingan final. Sebelumnya, pemain asal Brazil ini pernah mencetak 1 gol di pertandingan final Liga Champions 2022 menghadapi Liverpool. Pencapaian hebat ini mendapatkan sorotan dari rekan senegaranya yakni Neymar Junior. Dia bilang Vinicius dan Rodrigo merupakan penyerang terbaik dunia saat ini. Di sisi lain, Toni Kroos juga memainkan performa gemilang di laga terakhirnya. Pemain asal Jerman ini tampil Spartan dan berkontribusi dengan melesakkan 1 assist. Rekor gila Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti mencatatkan rekor gila usai membawa Real Madrid juara Liga Champions. Don Carleto menjadi satu-satunya pelatih yang sukses meraih 5 gelar si kuping besar. Ancelotti menuliskan tinta emas tersebut dengan meraih 2 gelar juara bersama AC Milan. Sedangkan bersama Real Madrid, Don Carleto berhasil menorehkan 3 gelar juara. Alhasil Pep Guardiola pun sulit untuk mengejar torehan 5 gelar milik Ancelotti. Pelatih berkepala pelontos ini hanya bisa memenangkan 3 gelar di 2 klub yang berbeda. Jose Mourinho memuji Ancelotti sebagai pelatih spesialis Liga Champions. The Special One mengatakan kalau Don Carleto merupakan pelatih yang gak banyak mengumbar janji. Mourinho menilai kalau Ancelotti adalah pelatih yang tepat karena bisa memahami berbagai situasi. Di sisi lain, Don Carleto menyebut kalau gelar juara yang diraih seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dia mengatakan pertandingan menghadapi Borussia Dortmund adalah sesuatu hal yang sulit. Pasalnya, Edin Terzic juga mengusung target juara dan menghapus kutukan selama 27 tahun. Ancelotti bilang kesuksesan meraih gelar Liga Champions adalah tradisi yang harus dijaga oleh Real Madrid. Don Carleto juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan petinggi klub. Dia menyebut seluruh pemain dan staf telah melakukan yang terbaik di musim ini. Gak heran kalau Real Madrid kembali menasbihkan diri sebagai rajanya Eropa. Itulah ulasan kronologi lengkap Real Madrid juara Liga Champions yang ke-15. Bagaimana pendapatmu? Apakah Real Madrid kembali bisa memenangkan gelar si kuping besar yang ke-16 dengan skuad regenerasinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.